Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin, usikum wa nafsi bittaqwallah bi ta'atihi faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat 1. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, nomor campur-campur jawab. Gak apa-apa, nanti ibu-ibu disuruh datang, gak apa-apa ya. Diumumkan di grup. Itu istri saya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Falah ya. Masjid Al-Falah Sakura Regency ini dalam rangka tarbiyah, pelatihan jenazah, mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan nanti kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat wa salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salamnya tetap pada baginda Rasulullah sallallahu dan keluarganya, sahabatnya dan umatnya istiqomah dalam diri. Bapak yang dirahmati Allah, sebelum dimulai ini perkenalan dulu nih, saya Al-Ghufran Pak ya, bukan Ustaz Pak ya. Kebetulan aja itu ya, suka disuruh-suruh begini ya. Saya Al-Ghufran, kelahiran tahun 72 di Probolinggo, jadi agak Madura Pak ya. Ya Pak. Oh Pak, Probolinggo Jawa Timur, atau Pak ya. Nah sekarang ada di Bekasi dah, gitu dah ya. Ada di Bekasi sejak tahun 2000. Nah kalau Salmadi lumayan kan, insya Allah dah ya. Dulu mulai senawiyah, aliyah ya, udah ikut. Berhenti setelah kuliah. Baru setelah sampai Bekasi mandi mayat lagi sejak tahun 2000. Jadi kalau setahun mandi, kalau sebulan mandi satu kali 2 kali setahun, sebulan kali berapa? Kali 12 orang, kali 12 kali 20 tahun, udah itu dewi dah ya. Insya Allah bisa Pak ya. Nanti kalau ada kurang-kurang monggo Pak Ustadz ya, ngapunten, mohon maaf Pak Ustadz, para bini sepuh. Kalau ada kurang-kurang silakan, Ustadz kayak salah nih. Nah, silakan kita terbuka aja. Kami, kalau ini ponakan ya, tim gak mau tim mana ya? Ini tawaf bangun jannah, tabungan wafat bangun jannah. Jadi kalau kita meninggal dunia, sahibul musibah, tinggal duduk manis. Udah gak mau disini apa-apa dah. Pokoknya yang namanya anggota, udah langsung duduk manis. Semua yang mau disini tim tawaf, semuanya dah ya, yang masuk anggota di komplek kami, di teman kami yang masih di korek kami, yang masuk anggota seperti itu. Yang gak masuk anggota mereka kita layani juga, karena ini organisasi entar biar pelajaran juga itu. Entar setelah itu kita ada hitungannya. Kan sekarang meninggal itu biayanya lumayan ya. Lumayan di sana di pondok kurang lebih yang kelas ekonomi 1,5 juta gitu kan ya. Nah itu maka dari itu kita perlu pelatihan juga, ilmu yang ringan tapi ini pasti kita jalani. Baik, sebelum kita nanti ke sana, nanti itunya di mana Pak? Di situ ya? Iya, mandi. Itu air langsung. Pakai gayung. Enggak pakai selang. Asik. Pakai gayung, pakai tangan juga boleh. Itunya langsung ada di situ aja. Ah ya, sudah. Baik. Saya kalau pengen diteorin agak males sebenarnya Pak ya. Tapi sebentar aja dulu ya. Langsung praktek, langsung tanyain. Pokoknya kalau ada yang kurang-kurang tanyain aja deh ya. Nah yang pertama, ini sekedar mengingatkan kita ada zikrul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti meninggal. Siapapun dia ya pasti akan meninggal semua ya. Hewan yang meninggal, pohon yang meninggal, apalagi kita ya akan meninggal semua. Dalam hadis yang lain, dalam ayat
yang lain, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap sesuatu mempunyai waktu, dan apabila sampai ajalnya, waktunya, maka nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Hanya Allah yang menentukan maju mundurnya seseorang. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi bukan hanya kematiannya, tapi persiapkan di saat akan kematian. Itu beribadah yang banyak. Ya. Bapak yang dirahmati Allah, dalam ayat yang lain disebutkan, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dari ayat artinya di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi, lagi kokoh, dan jika mereka memulai kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Kalau kamu mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu, hamba. Katakanlah semua datang dari Allah. Maka mengapa orang hampir tidak memahami pembicaraan ini dulu? Bapak yang dirahmati Allah, akhirnya kalau ada yang meninggal, ini sering ini Pak ya. Ketika di kuburan, saya juga sedih. Di kuburan orang bercanda, ketawa, cekikikan. Masuk kuburan juga seenaknya aja. Kan ada tatapannya juga. Assalamualaikum ya akhi, dia selamat atau kamu dan saya akan menyusul di kemudahan. Maka ketika ada meninggal, apa yang disampaikan biasanya oleh para yang sambutan astagfirullah, nggak perlu banyak-banyak sebenarnya yang waktu kita meninggal itu ngomong kafa bil mauti wa'idah, jadikanlah pelajaran kematian itu bagimu. Oh iya, aku mati besok, saya mau meninggal dunia. Kalau nggak sekarang, besok terus. Jadikan pelajaran kematian seseorang di antara kita untuk kita. Dan kita amalnya memperbanyak ibadah kita, baik makhluk ataupun baik makhluknya. Maka khatib kalau dia mimbar pasti, bahkan sebagian ulama menyatakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, hadis yang kedua, kalau orang yang meninggal, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah pada orang yang sakaratul maut la ilaha illallah. Nah, ini sering saya sampaikan kalau di ibu-ibu ya, bukan dibaca Yasin balik, sekarang mulai gitu ya. Kalau ada orang meninggal, talqinnya mohon maaf dan sekali-kali mohon maaf banget, bacain orang ketika ada meninggal. Ini mulai nanti ya, ini mulai dipraktekkan sekarang. Coba siapa ini calon sahabat? Kita kan camat semua nih ya. Shootingannya waktu itu mulai ini nih. Ayo siapa yang sekarang tuh calon sahabat maunya nih? Jadi laki itu mau tamu itu piye nih? Mohon maaf Ustaz ya kalau ini salah. Nah, ini orang sakit ya. Ini orang sakit lah, bukan meninggal ya. Monggo, jangan kalau tidur biasa aja kan namanya sakit ya. Nah, gimana kalau orang sakit? Ada sebagian masyarakat mungkin belum paham atau pemahamannya seperti itu. Ketika sakit ada yang baca Yasin, surat Ar-Rahman, Yusuf, apa yang di pinggirnya. Mohon maaf, dapat bingung. Orang mau meninggal itu mau coba ya. Saya harus ngikutin kan gitu. Maka ketika ada orang yang mau meninggal, salah satu di antara keluarganya, syukur-syukur yang paling soleh, paling rajin ibadahnya, deketin orang yang sakit. Bapak nanti ikuti ya Pak ya. Ini pura-pura saya. Tenang aja. Pura-pura ya. Iya, tenang Pak ya. Anggaplah saya anaknya. Kakeknya. Iya Kak. Cucu ya. Nah, saya cucunya nih. Nah,
Istiqomah ya, ikuti cucunya. La ilaha illallah. Dapat ikuti. Ketika saya sudah selesai ikuti. Tadi kayak ini Pak ya. Setelah habis saya begitu la ilaha illallah. Iya. Kurang kenceng, nanti nggak ada Bapak begini ya. Oh iya. Iya kan? Ya, saya akan Pak ya, dibikin santai ya. Akan gitu soalnya di syuting tuh, nanti edit Pak ya. Dikit lagi Pak ya. Jadi kalau orang melihat, la ilaha illallah. Ketika kalimat ini yang terucap, wis gak usah dikejar omong meneh, gak usah diajak bicara apa-apa lagi. Mbah ngomong apa? Gak usah. Biarkan beliau secara peluang ini diam. Kalimat yang terakhir terucap la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya, dakhala jannah, dijamin masuk surganya Allah. Begitu Pak. Makanya jangan diajak ngomong apa-apa ya. Begitu sakit wis ngomong apa? Itu belum datang. Misalnya hanya di perantauan. Si Hasan belum datang. Belum Pak. Pak Lek masih di jalan. Ngomong meneh, aja di meneh. Sampai yang habis ngomong tadi ya, Mbak ngomong, Pak Lek masih Pak Lek Hasan masih di jalan kan? Oh, ya wis, ambil terbata-bata. Diajarin lagi, diajarin lagi karena kalimat yang terakhir tanya anaknya. Mbak, nyelu aku Mbak. La ilaha illallah. Nah, sudah selesai terakhir ya Pak. Kok semua penulis praktiknya selesai gitu ya. Udah Pak selesai Pak. Jadi itu kalimat yang terakhir ketika yang diucapkan sudah gak usah ngomong lagi. Anak yang mandiin, anak yang laki-laki, orang laki-laki, kecuali masih umur di bawah 5 tahun atau masih belum balik. Ibunya bagaimana kalau meninggal? Anak laki-laki harus mandiin, ya. Orang perempuan yang mandiin, ya. Fikihnya seperti itu. Tetap kalau laki-laki walaupun mahramnya, kecuali ketika sudah jadi imam. Laki-laki kalau ibunya ya otomatis laki-laki. Tapi ketika mandiin sebaiknya laki-laki, Pak ya, gitu ya. Jangan, ya. Nanti jadi perdebatan tidak selesai. Dah, ibu kita meninggal nih, apalagi saudara, ibu lah ya. Ibu kita meninggal, yang mandiin karena cinta banget, sayang banget sama ibunya, saya mandiin, ya. Kecuali dia hanya sekedar nyiram, ya. Ketika sebelum dimandiin ditutup dulu, saya ingin nyiram ibu. Monggo, aurat masih tertutup semua. Ya, artinya aurat pakai disiapinkan jari apa ya? Nah, nanti dipraktekin. Siapin ditutupin jari, badannya ditutup, makanya ingin nyiram ibu. Monggo, ya Pak, itu Pak ya. Jangan, ya. Sama, saya ingin nanti bapak anak perempuannya sekedar mandiin, tapi gosok-gosok apa? Gosok-gosok semuanya, pakai kepala semuanya kemaluan. Anak laki-laki. Kalau punya anak laki, monggo serahkan pada orang lain. Begitu ya. Tapi kalau ada keterangan boleh, monggo. Kalau saya untuk menjaga hal-hal omongan orang lain dan sebagainya, lebih baik yang laki, karena sudah akhir balik. Kalau anak perempuan kecil belum masih 2 tahun 3 tahun, monggo silakan aja. Begitu Pak ya. Kurang jelas tanya Ustaz lain ya. Begitu ya, Ustaz.
Sekarang langsung mentang-mentang Ustaz sudah benar enggak ya. Gitu Pak ya. Ada yang nanya lagi 2, 3 aja deh. Yang banyak pertanyaan nanti prakteknya jangan langsung nanti ya. Monggo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus putih, Ustaz. Yang berkenan agak berlobing, terus kain yang terbaik yang dia miliki itu gimana? Kain kafan terbaik adalah pakaian ihrammu. Pakaian ihram itu putih. Maka pakaian yang putih. Enggak putih bagaimana? Enggak apa-apa. Kain kafan tidak harus 3 lembar. Selembar kalau cukup boleh. Tapi kain kafan panjangnya hanya semeter. Gak mungkin dong. Intinya kan harus tutup aurat. Intinya itu. Pakai sarung dia boleh. Mau bermotif mau apa boleh. Pakai baju dia boleh nggak? Ya nggak mungkin pakai baju, ya nggak. Bagaimana pakai baju pakai jubah atau gamis boleh. Tapi kan sini nggak tertutup mukanya. Intinya harus tertutup semua kan. Ketika meninggal atau di kamar kan tertutup semua. Kecuali nanti di kuburan itu dibatalkan juga. Jadi intinya boleh. Cuma lebih afdal kata Rasulullah pakaian ihram adalah terbaik untuk membungkus ketika orang meninggal dunia. Artinya itu mengisyaratkan putih kan? Ada nggak ihram yang nggak putih? Nggak ada kan? Putih. Makanya saya bawa kain kafan putih. Ya, gitu ya. Sip. Nggak puas? Ya nggak putih bagaimana? Monggo. Asal kain suci bersih. Misalnya cari atau sarung. Nah, ada nih kain kafan susah banget. Sarung dipotong ceret, digelar, dibungkus. Monggo. Intinya harus menutup aurat. Nanti akan banyak pertanyaan bagaimana kalau berdarah, bagaimana keluar darah. Nanti kita bahas sambil itu. Kalau nggak ada, satu lagi. Nanti kalau nggak ada langsung praktek nih. Sebelum mandi ada praktek juga ya. Tadi praktek 1 lakinya mau tabung. Sekarang praktek bagaimana sebelum meninggal itu disiapkan dulu tempatnya. Ada lagi, satu lagi. Kalau nggak ada langsung nih. Kalau saya kurang-kurang, monggo Pak. Monggo. Salam. Boleh Pak suami memandikan istrinya atau sebaliknya? Tadi hampir sama antara laki dan perempuan. Sebatas mandiin doang. Ya, sebatas mandiin saja. Ketika masih belum menggosok-gosok dan seterusnya, kita masih itu nyiram aja Pak ya, sebagai rasa cinta, monggo. Tapi kalau sudah mulai ibu misalnya, istri tercinta, gosok semuanya kan itu harus digosok semua. Non sewu, pengaluannya akan harus ditekan. Non sewu, bahkan ke dubur kita harus masuk tangan, bersih orang. Nanti pertanggung jawab di DPR ya kan harus bersih. Semuanya seperti itu ya. Monggo, tapi sebatas di awal-awal seperti itu. Biasanya keluarga di awal itu ingin aku dengan si cucunya apa monggo semua kalau saya gitu. Tapi ketika masuk ruangan vital, ketika sudah aurat mulai dibuka semuanya, sebaiknya jangan dulu, terutama perempuan laki-laki. Kan kalau perempuan laki-lakinya mandi otomatis banyak lakinya, gitu ya. Terus apa lagi ya? Nah itu kalau perempuan, nah ini pengalaman yang sudah ada. Ini pengalaman Pak ya. Saya hanya pengalaman aja. Karena sejak tahun 2000 udah menerima ya. Ada aliyah SMA sudah. Waktu yang aliyah Senawiyah pernah ikut-ikutan. Aliyah sudah. Jadi ketika di Bekasi ini sejak tahun 2000, ketika istri tercinta atau suami tercinta ikut mandiin, biasanya terutama ibu-ibu pingsan. Repot. Maka itulah yang perempuan tidak diperkenankan ikut dalam proses ngurusin mayat. Mulai dari mandiin sampai di kuburan. Nyolatin bisa, nyolatin di atas, nyolatin jauh, perempuan di belakang. Begitu ya. Karena kalau pingsan udah mandiin mayat repot ngurusin orang pingsan juga. Jadi ada darurat yang harus kita hindarkan. Begitu Pak G. Secara fikihnya bagaimana? Monggo di awal-awal kita ikut nyiram ya. Siram semua. Pak sambil nyiram ya. Bu selamat jalan Pak sambil berdoa.
Nah, ya, waktu mandiin semua udah harus disiapin. Sabun, kalau ini ada sabun, serum lengkap. Tinggal aduknya nggak apa-apa. Aduknya juga. Ini orang yang mau dimandi malah beneran nanti, bukan boneka kan? Nah, cocok, jangan boneka ya. Anak muda ya, anak muda nanti ya. Nah, aduk, cari, cuma siapin. Terus itu disiapin semua ya. Begitu. Ada yang mau nanya lagi? Udah ya, selesai. Kita praktek sekarang. Belum mandi. Sekarang siapa yang siap? Jadi contohnya yang sekarang nih. Oh yang tadi, monggo dulu. Saya minta bantuan seseorang. Monggo, anak-anak muda deh. Ayo mas, siapa yang mau contoh nih yang bantu? Jadi gini, bapak-bapak. Sebelum mayat dimandiin, sebelum mayat dibawa ke tempat keranda mayat itu, harus disiapkan dulu di sini. Jangan sampai ketika mayat udah dimandiin, di sini masih bingung, masih digelar, masih apa, kasihan. Kalau namanya di Islam itu bersegera, suruh cepat-cepat. Jadi di sini siapin dulu. Monggo, ada yang bantu? Gelar ininya dulu. Perlengkapannya. Yo, ini kain kafannya ada 3 nih. Tarik. Diukur dulu paling panjang. Siap. Saya sampai langsung praktek aja deh. Saya yang mau bantu. Jangan lurus. Agak kiri ke sini satu, yang kanan mana sini. Saya nah, bukan yang sama. Nah, sip. Kenapa ini mirip? Karena bagian atas lebih lebar kan tentunya kan? Ya. 3. Kalau 1 cukup 1, tapi kan mungkin 1 cukup. Kalau 2 cukup 2. Ini mirip ke sini. Nah, sini mas. Itu ke sana. Ke sana maksudnya. Bukan ini benar. Betul. Nah ini sini. Nah, hilang ya. Agak tarik lagi. Sip. Nah ini sebenarnya cukup Pak. 2 cukup. Tapi kalau fikihnya dianjurkan yang ganjil. Ya. Ada satu lagi tuh yang panjang. Oh iya, sorry. Kan salah kan ya. Tapi tali ini angkat lagi Pak. Ya kan? Angkat lagi dong. Harus pakai tali lah. Berarti ikatnya begini. Ya. Maka kalau tadi ikat gimana? Ini untuk kartu di luar. Ini untuk ini. Ini nih. Nah dulu. Gunting. Ada gunting nggak? Gunting. Lupa saya bawa. Siapa ukurannya tadi? Yang diukur tadi siapa yang mau juga? Sama dengan saya gedenya ya? Oh ini aja langsung dah. Sip. Disisain untuk mandiin ya. Untuk masak. Udah. Nah, kayak kafannya yang bagus kalau disobek sampai sini ya. Ada yang kalau disobek miring. Talinya berapa? Terserah. Tapi biar enak. Kalau di fikihnya ulama menganjurkan 5 di ujung tengah 3. Itu enggak kurang panjang kan? Ya. Seperti ini aja deh. Ini bisa dipakai nanti Pak kalau ada yang beli apa yang dibuang. Yang itu juga ada yang untuk pocongnya, betul. Jadi sebelum dimandiin harus siapin dulu ini. Oke, sekarang taruh tali yang
pendek-pendek tadi di kaki sini nanti ya. Yang tadi yang buka satunya lagi tadi. Nah, lagi. Ini untuk ini nanti untuk apa itu? Penting apa tadi? Ini untuk melap. Nah, ini untuk melap. Sisa kainnya pakai aja semua ya. Kalau ini untuk melap nanti, untuk melap ayam. Itu yang panjang-panjang, ya mas. Ya, yang panjang-panjang di tengah. Yang pendek tadi di kaki ini, di kaki ya. Kaki, nonton. Yang ini di kepala. Tapi nanti kalau nggak pas disesuaikan, ya nggak usah repot dah kalau Islam itu ya dibikin gampang. Harusnya saya nggak punya stok tikar pak ya. Tikar nggak wajib. Tikar itu untuk pelanggan aja. Dan saya nggak habis stoknya, susah nyari tikar itu pak. Ini yang tadi ya, ya kayak tadi, sip, pasang. Nah oke. Nah. Gak usah terlalu mirip juga ya, kurang dikit. Kurang enggak. Lagi satunya. Monggo. Ini ukur mayatnya Pak tentunya ya. Jangan enggak ukur. Disisain sejengkal lebih. Ya. Disisain lah segini lah ya. Kenapa? Orang meninggal ketika sudah dimandiin pasti bengkak. Mengapa dalam Islam harus disegerakan? Karena bengkak. Habis dimandi, sholat langsung buburi. Lama bengkak. Makanya kalau bawa keluar kota, keluar kampung itu disuntik, cerak gitu. Habis mandi langsung suntik. Orang satu lagi nih pak, mana yang pakai lagi? Ini kayaknya. Ini kasih baju. Oh yang panjang. Ini ya pak. Ini baju itu pak. Nah ini tengah. Yang tengah posisi lurus ya. Kenapa lurus? Karena di bawah sudah ada pengikatnya. Dan ini untuk lurus, tegak lurus ini ya. Nah ini tegak lurus. Ini bagian tengah biar lebih tebal dan tidak kemana-mana. Usahakan yang ini harus kondisi suci ya kakinya biar tidak kayak gini. Ini udah bagus kayak gini. Terus habis itu pakai baju. Baju ini tadi ada, sudah saya siapkan. Kenapa harus pakai baju? Biar ketika jaritnya itu diambil, sudah posisi. Nah, nih pakai baju pak ya. Posisi kira-kira kepala di mana nih? Kepala di sini ya. Enggak pak. Nah. Kepala di sini nih. Nah, nanti disiapkan. Nanti harus di sini nanti kepalanya yang dibungkus atau begini nanti ya. Iya. Ini disolok dikit. Kenapa? Takut gede rambut dan nggak masuk ya. Ini disolok nih. Kan kepalanya gede ya. Oh, kalau berdiri sobek lagi dikit bagian atas ya. Ini posisi begini nanti. Keren. Oke, selesai. Terus pakai sempak. Ada juga nih, saya siapin nih. Sempak boleh begini boleh. Ibu-ibu kemarin nih, balik begini aja balik. Kita praktek ada ibu-ibu kemarin. Ya saya turutin lah, namanya ibu-ibu ya. Padahal nggak begini juga nggak apa-apa. Kayak kotak aja dah, nggak usah begitu ini. Ya, ini. Nah, nih. Nah, dulu saya kasih juga. Ini ya. Ini sempak ya. Sorry. Ini sempaknya. Di sini posisi bokongnya. Dipasir di posisi bokong. Nah, ini kok saya bawa pempes. Untuk apa? Kalau bawa keluar Jawa, luar kota, dari sini ke Surabaya, khawatir nanti ada keluar cairan atau BAB, makanya mandi itu harus begini nanti Pak ya. Kalau saya lupa, kok dan begini, ingat nanti ya. Ini kasih di sini. Pokoknya kalau keluar Jawa, keluar kota harus gini. Jangan sampai enggak, ya.
harus pakai selokan. Ini praktek sekali. Kalau dalam kota, di sini juga nggak usah, kan langsung. Nih pakai ya, disesuaikan juga. Ya. Bagaimana ini yang sesuaikan? Kalau badannya gede, kan yang double XL ya. Nah, ini apa ini? Sebenarnya ini nggak penting. Ini khawatir orang yang luka apa ya. Ini kan ada plastik itu Pak. Kalau yang luka atau danahan atau apa gitu ya, pokoknya yang luka kita kasih di sini, pas di sini. Ya, jadi nggak ganggu kain ini yang putih ini biar tetap nggak ganggu di bawah. Bagaimana kalau sudah dimandiin kok ada darah? Ya udah cukup diusap sesuai dengan kemampuan. Nggak usah dibuka lagi dimandiin nggak ada ya. Makanya kasih gini ya. Kalau ada, kalau nggak ada plastik biasa ya. Ya, ini kasih di potongin ya. Wah, kemana ya deh. Ini apa nih? Jilbab. Kalau perempuan, bertebak. Ini jilbab di bawah baju kita. Disesuaikan aja Pak. Ya, di bawah baju itu. Itu kalau perempuan. Nanti dipakai itu nggak mau? Kenapa? Kain. Iya, nanti kita pasang ini. Iya kan? Tapi mukanya nggak ditutup ya. Terus selesai. Kasih kapas juga. Ini ada giniannya nih. Ini untuk gosok-gosok nanti mandi. Kapas ini untuk apa? Tadi di sini. Hormati mayat itu. Taruh di bagian bokong yang sini terus sampai ke depan. Gak pakai ini kalau gak apa? Ya, nggak ada repot amat sih kali. Ini kan udah apa? Ini untuk naruh apa itu Pak? Naruh stanggi, kayu cendana, atau barus. Kalau di sini apa? Ya, taruh di sini. Atau paling nggak ini taruh kasurnya, gitu ya. Sampai ke seluruh badan, ya. Sisanya di kapas cukup nih. Kapasnya harus bagus, yang penting bersih, suci, ya. Udah cukup. Habis itu kasih kayu stanggi. Kasih minyak juga. Minyaknya yang tidak beralkohol. Kalau minyaknya minyak asli begini nih, baunya pusing. Pokoknya baunya kayak agak pusing kita. Saya kalau ini karena belum makan roti doang, bisa pusing. Nyong ya, minyak apanya nyong ya. Nasi uduk dulu Pak ini. Nah ini pusing. nanti ditaruh di mana? Di sini aja. Jangan di kapasnya. Biar kapasnya tetap dalam keadaan putih bersih ya. Taruh di sini nih. Ya di kapas ini. Kayu stangginya bagaimana? Taruh di pinggir-pinggirnya nih. Ya. Ini kayu stanggi itu apa sih? Gak usah pakai ini, gak apa-apa. Ini untuk menetralisir kondisi mayat. Ingat tadi mayat dalam 3 jam itu sudah berubah. Badan kita kalau cemek titik. Wallahu a'lam kalau di TV, kalau orang soleh wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau didiamkan mayat akan berubah. Semakin lama semakin bengkak ada. Itu sudah pengalaman Pak saya jadi pengalaman. Kayu stanggi ada 2 sebenarnya ini. Kayu cendananya enggak ada. Apa yang kayak bekas, pokoknya hubungan kayu stanggi dan kayu cendana. Terus ini kapur barus. Kapur barus yang sudah ditumbuk ya, yang kapur barus yang kasar ya. Nih, kapur barus ini ya. Untuk apa juga ini? Untuk menetralisir bau ya. Mayat dibiarkan bapak-bapak meninggal malam, yang mandi malam lalu besok dibawa. Atau pokok kalau mayat itu mau
dikubur besok mandinya pagi ini, jangan mandi malam. Saya nggak mau. Mau dikubur kapan dulu Pak? Besok pagi Pak. Besok pagi aja mandinya. Kenapa? Terlalu lama dia diem habis dimandi bengkak. Pori-porinya tambah kelebar. Ini selesai ya Pak ya. Ini selesai semua kali mudah. Berapa jam Pak Ustaz? Berapa jam dari rencana kuburan yang lebih baik di mayat dimandikan? Sesegera mungkin, lebih baik itu dari pagi sampai sholat zuhur. Ya, maksudnya tadi misalnya habis sholat zuhur dia mau dibawa ke kuburan. Berapa jam sebelum itu ya yang lebih bagus dimandikan? Lebih bagus dibandingin jam 7 atau jam 8. Jam 8 ya, dibandingin jam 7 jam 8. Karena mandi itu kan perlu 1 jam paling lama. Dari prosesnya ini 1 jam kalau yang profesional. Dari sini sampai 1 jam. Maksudnya karena di praktek ada lama ya. Dari mandiin 3 orang. 3 orang minimal 1, 2, 3. Kalau 1 orang nggak bakal bisa. Udah nggak bakal bisa. Makanya mandiin 3 orang atau minimal 3 orang. Saya minta tadi ya. 1, 2, 3 selesai. Ya. Ini udah selesai semua Pak ya. Kita langsung kita langsung mandi, praktek mandi. Sampai di sini ada yang tanya, kita siapin juga ini ya. Ini sudah tadi ya. Nanti habis dibungkus kasih, sebelum dibungkus kasih juga. Ada sisir Pak, ini Pak. Kalau mandi bagaimana? Wajib pakai ini. Jangan pakai, walaupun bukan musim COVID, itu SOP-nya sudah wajib pakai ini. Dan ini nih, saya bawa nih. Ini saya dikasih kepala puskesmas nih, musim COVID. Di mana nih Bu? Ada orang meninggal, nggak di rumah sakit, udah keluar rumah sakit ini. Pakai kaos tangan double paling. Ini yang dikasih biasanya kaos tangan biasa. Saya pakai double. Terus sekarang karena masih begini, suruh pakai tangan aja. Kenapa saya pakai pelengkap pendek? Ini pakai PDM. Apa? Praktek lapangan lah, pokoknya pakai lapangan begini. Kalau dipakai dari bawah gak bisa pakai. Nah, repot ya. Kalau pakai gini kan enak. Selesai dikasih sisir untuk disisir nanti ya. Oke, kita langsung ke lapangan. Ada yang mau nanya sampai sini? Jelaskan ya. Kita ada kali bungkusin kali aja. Mau nanya dia. Jadi siapin dulu ini. Nah, iya, aku udah lupa. Biar ini tak pakai injek-injek, dilempit ya. Nah, begini. Dilempit Mas, satunya contoh Mas. Oke, siap. Nah, kurang dah. Oke, sekarang kita ke lapangan. Ya, beneran ya. Gunting siapin. Kain jari, gunting, kain jari bawah. Kain jari itu satu. Ini. Bapak, mari catur sepele mari hen. Ini turunin ya. Ya. Ini digilir nih 1 orang 3 sebar. Bukan cepat toh. Buat simpen berkal. Tawannya banyak. Supaya enggak Kata Pak Irfan. Nah, iya itu belum ya. Itu sekarang sudah didesain seperti ini loh Pak ya, boleh beda dengan zaman dulu. Biar nggak becek. Masa mandi bayar masih berantakan becek. Jadi didesain seperti ini. Supaya orang nggak becek. Ini sampo nih. Ini lalu kan tolong Pak, dikresek Pak. Sampo. Sampo saya bawa. Sampo bib. Ada di kresek putih saya itu. Pakai sabun cair nggak apa-apa? Bah, bagus. Itu wajib pantasnya pakai sabun cair udah gak main ya. Pakai daun bidara bagaimana? Mari sekarang mari. Ini apa nih? Tadi belum mandi ya. Pakai langan tak ada Karena jadi lawan jarak takutnya kalau air langsung itu udah sampai ke sini. Ukurannya enggak usah digotong. Gotong. Sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kepala, nggak mungkin di sono. Ya, karena ini, ya, monggo. Gunting, harusnya nggak digunting, kurang doang. Gunting tadi. Bukan aja dikuasin, baik loh. Oh, jangan lah.
jangan antisipasi. Terus, saya mengatakan ini posisi bantal yang ini harus begini, pokoknya bolongnya, tuburnya itu harus bolong. Ya, tembus ke dalam bawah. Nah ini. Nah, ini nggak itu sebenarnya satu dibuang nih, rapatan dia, satu dibuang ini, yang ini dibuang. Nah, kalau saya bisa ada itu kok begitu ya. Ini Ini nanti ya 3 juga ya. gunting. Iya, Gunting beneran nggak apa-apa. Gunting sama jari itu taruh di dalam Pak untuk praktek mayat sholat tadi. Iya dong. maksud katanya yang di atas kepala tuh harus tinggi bantalnya. Harusnya ini bantalnya harus lebih tinggi desainnya. Kenapa? Dia kalau mandiin air nggak masuk. Kalau air masuk itu ya, saya lihat dulu pakai double bisa. Kalau air, oh iya dah. Nah begini Pak. Kenapa air kalau masuk kalau ke perut, ini masuk ke perut ketika sudah dibungkus airnya keluar lagi ribet. Harus ini begini, nah ini pas ini. Karena ini lebih begini ya, nanti kalau mandi Pak ya, kalau harus lebih tinggi ya. Tidak lebih atas. Ini guntingnya ini. Andule. Sudah siap ya. Nah, ini posisi dimulai dulu. Ada tuh. Ini Pak. Nah, yang penting mana lagi? Yang praktek di sini 2 orang, 3 orang. Nah, di sini ada Pak. Tidak. Itu Anda harus ada. Itu apa itu? Nah, satu aja itu ya. Ini untuk di dalam lagi kalau baju. Hah? Nabi belum. Ini kan posisi masih begini. Jangan mau digunting. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini gunting pelan-pelan ya. Tapi ini jangan. Udah siap gunting nih. Jangan. Gunting semua, nampaknya semua ya. Ini bos yang dijaga awalnya di sini. Yang jaga awal begini ya. Jangan sampai ini terbuka. Makanya ini kan harus tutup. Bisa ngupek ini nggak? Gunting semua ya. Sendiri kalangan mau diangkat Panjang dulu. pula. Hah? Mau diangkat kayak gini? Ya. Kayak gini. Dari sana itu dia masih berpakaian, Bang. Oh iya, kan orang sakit pakai pakaian. Bukan di sana itu udah. Ya dari sana. Tunggu. Iya, itu sudah dalam keadaan dia mau dimandikan, dia masih berpakaian. Berpakaian biasanya waktu ukur kan harus dibasuh, bukan di sana. Ya, dikasih kita ukur, kita makan di sana. Begitu. Selesai ya, tadi udah selesai semua digunting. Ada. Jangan lupa siapin kresek di sini. Ya, kresek aja deh, pura-pura yang merah tadi ada dong. Pura-pura aja nih, ya. Yang beneran ya, biar nggak lupa dong Pak. Kresek gantung di mana, di sini atau di mana. Kresek. Untuk apa kresek itu? Nah, ini baju yang habis digunting buang kemana? Masa dibuang dulu? Harus jalan. Harus disiapkan. Tadi ada tuh. Oh, bukan. Buat tempat baju ya. Ya, oh. Maluan sini ya. Ini etok-etok jelas ya. Wajib tadi disiapin ya. Yang sampai ada potongan di sini. Habis kotor semua. Asistennya. Oke, selesai semua di telanjang juga, kotoran di sana. Sekarang ini beneran nih, kami ada. Oke. Siap ya. Ini lebih bagus nih kayaknya. Yang di masa ini lagi. Jadi ini benar-benar bersih dari pakaian. Total, ya. Total. Ada yang bertanya, saya kalau ada tato bagaimana biarin? Kalau bukunya panjang bagaimana? Tapi ini tangannya nggak begini ya. Tetap posisi begini ya, diusahakan begini. Kalau susah bagaimana? Tadi ada tali ya, diikat dulu. Ya, coba ambilin tali dulu. Untuk tadi lupa Pak ya, sorry, nyuruh dulu nih Mas. Nggak apa-apa ya. Diikat tas ini kan orang meninggal pada begini. Nah, siapin Pak air timun. Timunnya di jus. Terutama kalau dibawa keluar kota. Kenapa? Itu antibiotik. Ya. Saya siapin air timun Pak. Ambil mangkok di sana Pak.
Timunnya di gelas ada gelas. Timunnya di jus. Di blender gitu ya. Iya, di blender, iya. Ini ada 2, kaki, ada lagi ya. Ayo, Kleo. Ikan yang apa ya? Kalau ada Kleo. Apa itu? Timun, pura-pura yang timun ya, ya dah. Ini sampai pagi ya. Kleo. sponsor Kleo tuh. Agak keras dikit. Ini diikat sini, ya. Ikat beneran juga ya. Iya, Pak. Caranya apa, Pak? Dan tangannya gak ada nindi. Kok bercanda? Iya. Biar kalau kedinginan dulu ya tadi ya. Terus, non sewu Pak, ini diikat juga. Dan nggak hangat terus. Ya, kan ada yang hangat terus. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim sambil menyebut nama kebaikan ayat ini. Matanya besar sambil menyebut nama kebaikan ini. Dia rajin salat berjamaah, dia baik sama orang, dia suka bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Sampai gerak-gerak begitu. Ini diikat, ya. Nggak kuat tenaga yang ikat. Orangnya baik. Posisi telanjang dekat, Pak, siapnya disiram ya. Ini kurang-kurang di air timun. Terus pindah ya ada Bapak. Satu lagi mangkok. Kalau ada ke ember apalah saya taruh aja dah dulu nanti saya siram beneran. Mangkok Iya, kasih air ini jangan kurang-kurang. Kasih air. Jangan penuh Pak Said. Enggar butuh berapa? Ember butuh air apa itu? Panas bisa tak ya? Air timun, air bidara kalau ada ya. Bukan bidara ada. Ada. Dari sini aja kali. Nah, kalau ada air bidara belum cakep. Apa daunnya? Daunnya itu diulek-ulek, di blender juga, jadiin jus, ambil airnya. Dan wah, saya ambil daun itu untuk contoh daun bidara gitu ya. Ya boleh. Terus satu larut, jadi 3 mangkoknya ya. Itu apik Bapak. Itu memang seperti itu. Ya untuk menetralisir mayat ya. Kalau nggak sesuai dengan itu nggak apa-apa ya Mas ya. Oh iya Mas, yang baca kalau nggak sesuai dengan itu nggak apa-apa ya. Itu hanya patokan aja ya. Prakteknya seperti itu. Udah ya, itu kan belakangan tuh. Atur barus, siapin 3 air lah. Kalau nggak itu nggak ada itu nggak apa-apa. Ya, jangan repot. Cuman kalau dibawa keluar Jawa, keluar kota, kayaknya semi wajib ya. Daun bidara. Ya, taruh di mangkok Pak, taruh di ember bukan itu. Taruh di ember sini Pak. Ember, Pak. Ini belakang. Nah, cok gede-gede wes ya mulai ya. Niat timun. Nah ini yang satu untuk air ini, kurang-kurang. Kalau nggak ada air timun, air duren. Air taruh barus, ya. Dah pas dah. Oke. Panas nggak Pak Said itu? Nggak ada timun, melon boleh jalan. Selama ini antibiotiknya timun ya. Udah selesai ya. Semua sudah dia siapin. Semua sebelum mandiin harus siap semua. Jangan repot. Terus nggak usah ngomong tetek bengek. La ilaha illallah nggak usah ya. Karena orang mandi sama. Mandi kalau di kamar mandi gimana? Nggak boleh kan berzikir? Sambil nyanyi. Kalau sambil ikuis kaki lagi kan. Saya sambil merokok juga kan. Gantiin bau rokok. Sorry deh karena saya nggak rokok. Ya. Dibuka, siap dibuka. Nah dulu. Cek sini. Ini desain nggak cek ya. Baju salinnya udah Sedang lihat orang tersiksa dia kan nggak tahu. Bener nih, baju salinnya Pak Heri udah ada belum ya? Tuh, di shootingnya enak dari sini ya. Jadi kan ada Pakai sarung aja Pak Pak. Ya baik, bapak-bapak kita mulai sekarang. Bulan basah. Mulai mandiin. Sebelum tadi dulu ada kode buka keran gitu ya. Sebelum mandiin kita niatkan ya Allah. Saya niat mandiin mayat ini karena engkau. Udah, jangan hati. Gak usah. Ya Allah, saya niat mandiin kalau di itu nawaitu ya. Aku gak hafal nawaitu ngono ya. Nah, Allah Maha tahu. Ya sudah usah repot ya. Islam gak orang repot ya. Yang mudah aja Pak. Dari yang mudah ya. Nah, mandiin baru diwuduin dulu. Nah, hidupin kan. Dikencengin, Pak.
Pak, sewu ya Pak, saya sebentar ada bisa. Nah, itu Wenceng ya, Bi. tapi nanti yang sana bukan Bapak ya. Baju ganti nggak? Bukan. Bawa, Ngomong sama mayat tuh. Ya, kayak anu air. Wes, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Sebelum dimandiin tetap wuduin. Memang wajib Pak? Enggak. Alangkah baiknya diwuduin dulu. Tidak menggugurkan kalau wudu itu. Yang menggugurkan adalah mandi besarnya. Ya, menggugurkan kewajiban. Wuduin dulu ya. Pak beneran Pak ya. Nun sewu Pak G. Tangan dulu Pak Ustaz. Tangan kanan ya. Kayak orang mandi anu. Ini kan cuci sebelum wudu ya. Ya. Sekarang diwuduin ya. Nah, ini kan Gimana? apa? Umurnya gimana? Kumur kan diwuduin dulu. Apa? Umurnya gimana? Kalau umur. Oh, silakan. Nanti ya, silakan nanti sebelum ini mau kumur tuh iya ini kumur tuh nggak bisa ya. Ya Pak, kalau Itu masuk lagi nanti ya. Ini kan sunnahnya ya. Nggak usah Pak. Aku kok masuk nih ya. Pakai sih. Jangan sampai kumur-kumur. Beda dengan orang hidup. Airnya masuk. Bahaya kalau masuk perut. Sekali-kali jangan ya. Wudu wajib aja Ustaz ya. Apa? Wudu wajib aja. Wudu wajib aja. Ya digosok-gosok doang. Nggih. Masuk langit-langit digosok ceret. Pakai kain. Coba jangan ya. Pakai kain ceret. Ya selesai. Anggaplah sunnahnya sudah selesai semua ya. Akan wudu wajib. Buka dulu ya. Punten Pak ya. Wah ini kecil. Ya udah enggak apa-apa. Ntar kalau gede ini. Punten Pak ya. Ya selesai kasihkan ini Pak, kasihan Pak ya. Nih, wudu wajib Pak ya. Wudu wajib semua basah ya. Ya ini begini juga ada ya. Nah. Nah, kaki ya. Kaki sampai sini ya. Iya, pegangin Pak. Tadi fotonya saya nggak pakai itu, udah mandiin lupa udah. Sarung tangan. Itu wajib SOP ya. Jangan sampai nggak pakai sarung tangan. Ustaz, tanya Ustaz. Kalau dia punya gigi palsu atau gigi ini gimana? Kalau emas cabut, Nah, cabutnya pada saat gigi sebelum. sebelum. Gigi palsu semua cabut. Kalau emas ini, laki-laki nggak boleh pakai emas kan? Kalau cincinnya harus diambil. Ya. Kalau di Madura kan banyak yang pakai emas. Itu Madura asli, saya kan bukan Madura ya. Halo airnya. Nah, Sebelum wudhu tadi dicopotnya. ya sebelum wudu dicopot. Atau yang paling utama sebelum mandiin, ya. Waktu di sono, waktu berbaring dimandiin, ya. Kata Pak Heri, tanya nanti saya akan Ya, jangan nanya dulu, udah kasihan ya. Udah selesai wudu, ini langsung udah praktek ya. Nah sekarang wudu selesai. Bagaimana sekarang? Mandiin. Ini mandi basah udah ya. Mandi basah semua. Nah keluarganya bagaimana? Pakai gayung. Pak saya ingin mandiin. Monggo. Ayo anaknya. Monggo ya. Monggo ya. Monggo ya. Ayo, biar semua. Keluarganya banyak, keluarganya. Udah ini ya. Wajib basah semua. Nah air inilah sebenarnya yang apa itu Pak menggugurkan kewajiban kita. Basah semua, nggak ada yang nggak basah. bawahnya juga. Nah dulu atas dulu. Nah sekarang yang kanan balik ke sini Pak. Nah makanya ada yang bantuin itu balik. Nah ini harus basah ya. Ya bahasa deh. Jangan masuk ke telinga ya. Makanya ini dibuka ya. Anaknya 10 dari pos 1. Basah semua. Ini mulai digosok-gosok ya. Ini yang nggak mau kadang mandi bagian tengah nih ya. Makanya pakai gini. Digosok-gosok semua nih. Nah, selesai anggap basah semua ya. Yang sebelah sini. Pun. Bisa geser sendiri kok. Nih yang Habis ini minum tolaknya. basah semua ya, nggak ada yang nggak basah, semua basah, sampai kuku-kukunya basah semua ya. Oke, matiin air. Matiin air. Ustaz, mati. Ustaz. Matiin air. Hah? Enggak ditekannya kapan? Antar dulu. Jangan nanya dulu deh sekarang ya. Ya. Ini saya mau dimandiin beneran ya.
Wah, pakai sabun bener nih. Gak usah ya? Gak usah deh ya? Bentar, gak usah dah. Kan tadi praktek. Ya udah, ininya doang, kepala doang, badan gak usah ya. Kepala doang ya. Ya gak apa-apa Pak ya. Sama bawah sini nih. Kepala doang. Tapi Pak Karim yang pakai Sabunnya mana? Mau sabunnya yang ini. Waduh, beneran ini. Tapi saya praktek kemarin beneran Pak. Yang di video kan? Nih ya, ini kenapa? Kan bersih menghadap Allah itu dalam keadaan suci dan bersih. Ya, bukan suci doang, bersih juga. Jangan hanya rambutnya doang. Ya, udah ya. Praktek harus menyeluruh biar hafal orang. Jangan Pak, jangan melulu. Anggap aja di Sabun, sabun mana? Ini Air. disabuni semua Pak ya, lengkap. Bentar dulu, air jangan dinyalain dulu. Sabunin semua lengkap, ceret, semua lengkap ya. Lengkap semua, sampai sini selangkangannya. Ya, jangan enggak. Kukunya tadi ambil cotton ball. Oh iya kuku. Kukunya dibersihin, pakai sikat ya. Nggak digunting Pak Ustaz. Kalau ada kuku biarkan menghadap Allah seperti itu, nggak usah digunting. Rambut biarkan semuanya dah, kecuali cincin emas ya, cincin. Kalau ada cincin batu akik, nggak usah, nggak mau pakai, susah. Kalau lengket terus udah biarin aja. Ya, yang penting air sudah masuk semua. Tapi kalau emas jangan, ambil. Ya, gosok Pak ya, gosok pakai ini. Suwi Pak, ya suwi ya. Gosok semua. Ini juga sama dong. Sama, antar dulu. Nanyanya antar dulu ya. Kalau tapi nggak apa biar saya nggak lupa. Udah semua nih, ya. Balik. Balik sini ya, bukan kanan dulu. Nah, balik sini Pak. Nah, rotok reset saya dah. Gosok semua ini pakai sampo tadi ya. Rata pokoknya ini. Ini boleh dicewokin. Ya. Ini maperi nggak rata nih. Nombor punten nih. Mas, ayo ini dicebokin nih ya. Cebokin, ceret. Semua rata. Nah, kanan balap kiri. Rapi dia. Habis gabun mungkin istirahat dulu tak ada makan. Nih, rata semua ya. Ayo kita sarapan dulu yuk. Semua. Nah, tapi ada kain. Masih udah serat Pak. Kain sisa ya? Kain sisa itu untuk apa? Untuk ngelap ya. Jangan pakai tangan doang, kurang bersih. Pakai kain ya. Ini kain sisanya itu dikasih sabun, dilapin, ceret semua ada ya. Oke lengkap. Nah selesai. Nah diangkat dulu nih. Nah tadi yang tanya yang dari sana angkat. Sampai ngangkat Mas. Andoyo Pak Andoyo. Ya. Nah diangkat, pakai sabun. Tanya dong jawab. Nih langsung ditanya ya. Diangkat kenapa? Ini pelan-pelan, digosok. Ben BAB nih kalau pakai sabun ya. Ceret. Agak naik ya, kurang naik lah. BAB-nya biar keluar. Pelan-pelan Pak ya. Itu keluar pasti ya. Insya Allah keluar. Yakin. Pengalaman yang bicara. Ya. Kalau ada BAB-nya keluar. Ya pokoknya apa aja dah. Pokoknya keluar. Pelan-pelan ya. Sampai Wong tukang BAB gitu. sampai bersih. Wong tukang apa? Mabok yo sekarang mulan ya. Tetap pelan-pelan. Hormat. Nggak keluar-keluar. Meskipun keluarnya jengkol hormati ya. Terus apa? Sudah kira-kira yakin disiram. Ya, nah, yakin sudah. Ini yakin keluar semua, makanya harus pakai ini biar baunya juga. Dia jengkol soalnya. Nah, ada juga Pak yang keluar ya. Berarti meninggalnya keracunan jengkol itu. Pasti ada yang keluar, ada yang nggak keluar. Nah, saya keracunan jengkol. anggaplah sudah Meninggalnya BAB semua sudah. BAB semua sudah. Sekarang ini ntar keluar. Air hidupin. Nah, Ayo, Kerannya mati. ya, airnya mati. Air hidupin. Kasihan beliau ya. Udah Pak ya, ini setengah main udah selesai. Ini ambil semua dah. kita setengah main, Pak Heri setengah mati nih. Bismillah, ayo keluar. Turun. Nah. Kalau nyiramnya bagaimana? Bebas sudah. Mau nyiram dari bawah kayak mau nyiram dari atas. Tapi berhubung tadi ini ada sampoknya yang di sini, siram dulu sini beliau ya. Kurang kecil, kurang gede dikit nih. Dia pakai steam itu enak pakai Oh, steam. nah.
Baiklah, punten Pak ya, nggak masuk kan Pak ya. Ini usahakan jangan sampai masuk mulut. Air pokoknya jangan sampai masuk ke dalam mulut, ya. Itu udah usahakan banget. Kalau perlu yang ini pembantunya tutupin gini, ya. Nggak boleh digelonggong. Oh, sapi ya. Ya. Dan berat itu. Ya urat-uratnya sudah basah semua. Ini dilap aja ya Pak yang sini Pak ya. Kenapa ya tadi udah saya terangkan tadi ya. Udah siram rata semua, digosok-gosok sambil semua ya. Ini dicebokin ya. Tangan kita masuk ya. Misalnya ini. Tangan masuk, cebokin ya. Jangan sampai kasih cebokin. Yakinkan jangan sampai ngeliat udah kalau geli ya. Itu siopor aja. Oh udah bersih. Nggak boleh kita harap mula mau bersih enggak, wajib ya, wajib itu bersih ya, cebokin. Sudah selesai. Kalau perlu jarinya ada di pinggir-pinggir dubur ya, ujung-ujung dubur. Cet semua masuk, cret semuanya udah selesai. Balik juga. Kanan dulu kanan. Tetap balik lagi kayak proses awal lagi ya. Siram ini kan pembersihan sudah. Ada pembersihan. Gosok lagi nih, ya. Ini gosok lagi nih, dubur. Biar pokoknya dubur itu kemana nih. Dah, sekarang sebelah kiri. Ntar Pak, dikit lagi Pak. Ya, santai Pak. Ntar Pak, masih lama Pak ini, tenang aja. Ini ya. Ini semua ada, gosok cuma ya. Nah, udah kelar kan? Udah kelar. Kembali ke awal. Ini udah kelar semua ya. Udah kelar semua, diwuduin lagi. Ya. Wuduin lagi. Pura-pura dah ya. Ya. Pokoknya diwuduin lagi ya. Masuk ke telinga Pak? Enggak kan ya? Masuk ke telinga wuduin lagi, selesai semua. Kaki kanan, wuduin. Tapi ini udah bersih ya Pak ya. Nah ini kondisi sudah bersih. Dah sekarang ditutupin Pak. Ini udah bersih dan suci, ya. Agak dicukupin. Nun sewu agak kesini ya. Ini anggaplah ini nutupin sementara ya. Ini nutup semua Pak ya. Nah udah selesai. Ini ditutupin karena mau disiram pakai barus ya. Sampai sono. Ini dibersihin dah ya. Sampai di sini ini keranda udah ini kan suci udah mayat. Udah diwuduin udah mandi gede udah. Ini tempat kerandanya dibersihin semua. Takut ada kecipratan tadi BAB ya. Semua dibersihin, ini kayak bersihin juga kain nih. Bersih semua kainnya nih. Ya. Pokoknya sebersih mungkin nih kain. Yang tadi netes ke bawah ngelandul dibersihin. Ini kurang ke bawah ini, nah tempat ini ya. Enggak apa-apa dah. Dah, selesai. Selesai Pak ya. Matiin keran. Udah selesai nih. Udah mati kerannya. Kayak dingin beneran ya Bapak. Dah sekarang non sewu. Ini kura-kura air kapur barus. Ya, ini kapur barus ya, ditutupin. Ini untuk apa? Menetralisir tadi ya. Red. Ini ini ditutup. Ya, ditutup. Pak Heri aman? Nah, ini sebenarnya disiram dari awal, tapi ini karena kalau ketutup kan bahaya. Ya. Nih, sip, timun. Ini anggap air timun ya. Sama air timun jus ya, siram. Badannya udah gak kena lagi karena udah ketutup. Ini hanya ambil sari-sarinya aja ya. Ini kalau dibawa keluar kota. Oke. Sekarang air bidara juga. Air bidara ini sebenarnya untuk campuran tadi. Untuk campuran gosok-gosok. Ya. Karena itu kalau pakai air bidara karena sekarang musim sabun pakai sabun. Ini karena udah terlambat pakai disiram aja air bidara. Air bidaranya itu sekarang gantinya sabun. Udah selesai Pak ya. Ini selesai buka lagi apa? Ganti. Oh, ganti yang kering. Ya ini gini pelan-pelan ya. Ini pelan-pelan. Nah, udah dielapin. Di hidung apa hidung? Dielapin semua. Ganti masker. Ini kan aurat tetap buka. Aurat kalau ketutup betul Pak. Mangga. Dah, tapi jangan Pak Heri yang dibawa ke sana, ya. Ini dong, kalau Pak Heri bahasa nanti lama, ya. Ah iya. Ya, yang lain lagi. Yang merah itu Pak. Udah lah gosok. Kalau lupa nanti ya. Udah Pak. Udah. Pak Heri
kelar. Udah kelar nih, tapi pura-pura ditutup tetap ya. Ditutup tetap. Nah, ditutup ya. Syutingannya sampai sini. Ini kan ganti sudah. Ini dibuang ya. Ini dibuang lah. Ini dibuang. Tar dulu. Mana kresek? Kresek deh. Nah, buka deh, buka. Kreseknya buka deh. Saat ini kita Dah. harus tutup apa? Dah. Ini enggak usah. Nah, begini. Ini posisi ketutup semua untuk ngangkat ya. Jangan sampai kebuka auratnya terutama. Nah, udah selesai ya Pak Heri ya. Udah selesai Pak Heri sampai ini tugasnya. Ganti yang lain. Nah, ya kan nggak mungkin dong Pak Heri kan? Ya. Nah, sekarang posisi mayat di sana siap-siap. Selesai Pak Heri. Punten Pak Heri ya. Ada ya. Kaki dibuka. Punten, ganti yang lain. Saya udah gak pakai kos tangan ya. Tinggal gosok gigi Pak Heri. Saya itu masukin Ferry, ada pahala Ferry. Dadah. Dulu jalan Kain jari itu yang dipakai untuk ya? Ya, yang bersih itu. Ini gak ada tutupnya. Tutupnya. Tutup dong. Punya biasanya kan tutup. Ada kakek. Ini ada tutupnya nggak? Ada tutupnya nggak? Rapinya rapi. Nah, tutup. Nah, sekarang siapa yang mau praktek? Yang pada kecil apa Pak ya? Saya foto. Mas Adi ya. Ayo, cepat. Ayo, berapa sudah? Ayo dari tidak, Mas. Nah, ayo Mas, tidur di sini dulu. Nah, nanti digotong. Ini anggaplah tadi tidur. Anggap tadi mayat yang sudah dimandiin, bersih, kering sudah bersih ya. Tapi posisi tetap begini. Jadi sampai ke kepala. Iya, harusnya tapi nggak apa-apa. Ya, begitu ya. Ini posisi sudah mayat dimandiin digotong. Tapi nggak boleh begini. Harusnya dari sono langsung gotong ke sini. Mau buat digotong, saya kasih komando. Di sini ada yang nambahin. Ayo, Di sini ada 3. Ya, yang Pak, muda, di sini ada 3 Pak. 3 orang. Di sana 3. Bukan. Saya komando. Di sana 3. Ayo, satu lagi, 2 lagi. 2 lagi. Nah, bukan. Di sini yang nambahin. Nah, sip. Oke, siap. Bawa gotong Pak. Ini beneran. Gotong. Ya, ini. Nah, ini dibuka yang ini. Yo, gotong. Aduh, udah bukan nyata. Biasakan enak, dia maju dulu. Nyata dulu. Nanti bisa bukannya. Yo, gotong. Bismillahirrahmanirrahim. Gue berat. Pak, gotong. Harusnya sebelah sini gotongnya. Nah, sip. Cukup ya, masuk. Udah, taruh. Nah, apa yang pertama diambil? Baju. Ini di apa digelar nih? Tarik. Nah, belum. Kan masih ada ini. Tetap posisi pakai jari itu tadi, tapi jari kering. Nih, tarik nih. Nah, sampai sono. Nah, tar dulu, ini digini dulu. Kapas, bukan, dikit aja. Nah, ini pura-pura aja, ya. Tiap lubang kasih kapas. Kenapa? Takut ada semut masuk. Nah, juga aja pakai repot-repot ya. Yang bentar Pak ya. Bapak itu juga, ya ini pura-pura aja ya. Sudah, sudah. Terus tadi, punten, lupa. Tangannya posisi itu Pak, kayak beneran Pak. Nah ya baik. Nah ini ditarik pelan-pelan. Ya caranya dulu udah mulai diganti. Nah siap, oke. Sekarang ada sepak tadi. Nah ini ada. Ini apa ini? Kalau ini makanya gimana?
Begini benar. Oh iya benar ya. Ekspres ya. Ini kalau luar Jawa. Atau luar kota ya. Saksi Pak, biar pas beneran. Nah, ini adalah ini anggap keluar Jawa ya. Tapi ini usahakan seperti ini. Terus ini yang saya pakai bikinan kita. Nah, ini kan sudah awal sudah begitu tutup. Kasih kapas ya. Nah, ini kalau kapas begini enak. Kasih kapas begini. Ini apa ini kasih kapas? Untuk kalau masih apa itu? Kalau masih kayu putih ya, kayu putih minyak harum di sini kita kasih. Ya, mana baik. Tapi nggak usah kan praktek kan. Ya, kalau ini dikasih kayu. Ya. Ini dikasih kapas juga kanan kiri. Kenapa? Dia nggak begini. Ya, kanan kirinya kasih kapas juga. Ya, kepalanya tenang seperti ini. Ya. Oke, ini sudah tertutup begini. Sekarang tarik kainnya. Yang tengah dulu nih. Nah, ini biasanya nih. Tengah dulu. Masukin dulu, ya. Masukin kanan dulu. Ini posisi kaki lah, dulu ini. Terus ya. Nah, ini ya. Ini bapak-bapak masuk apa? Mas mau dibungkus beneran ya? Nah, ini. Gak usah, ini sudah. Mikirnya pakai apa ini? Bisa. Nah, makanya 3. Masukin ya, masuk ya, tapi pelan-pelan ya. Nah, ini sudah ikat. Baru pakai hanya terikat tadi kan? Belum ini. Oh, ini kan boleh. Ini enggak apa-apa. Di tepi juga. Nah, biar rapi. Nah, sip. Ini kenapa Pak? Ini kalau diambil, kita pulang lagi. Ada bebas, ada kapas ya. Nih. Sudah bergerak ini ya. Angkat. Kaki angkat. Nah, jangan angkat lagi. Nih Pak. So, saya mungkin serapi mungkin seseret mungkin ya. Enak kan? Nah, begitu Pak ya. Nih, oke. Habis itu yang ini. Ini dulu. Nah, ini masukin nih. Nah, yang itu. Kepala baksa ya. Nah, nih. Ya. Nah, udah kan? Udah pegang. Nah, sudah. Nih. Ini Pak. Nah. Masukin. Kaki udah gak bakal kemana-mana. Ya. Ya tadi. Ini dulu. Nah. Dan ini. Ikat dengan sendirinya. Masukin. Oke. Sudah selesai. Ini di kaki. Nah, ini. Ya. Lutut. Ini banyak. Ini banyak. Sebelum dibungkus, ikat dulu. Ikatnya seperti ikat dulu. Ikat jangan mati. Nah, ikatnya jangan mati ya. Kalau ini bebas, ikat di mana aja. Kalau bisa sebelah sini, karena mayat dari sini kan nanti kan digubrak. Ya, kenapa? Saya nggak boleh balik nanti apa? Ikatnya mau di sini, balik lagi. Jadi ini posisi lagi. Kalau yang bawah sih nggak bebas, tapi kalau ini wajib sebelah sini, nggak boleh tidak, ya. Ya, sebelah kiri ya, karena ini kan kesana kan. Jangan mati ya. Habis ini berdiri ya Pak. Belum paham. Makan nasi. Habis ini makan nasi utuh. Ini dipaskan tangan kalau bisa ya. Ya. Terima. Ini pasang tangan dia sekalian ikat lagi ya. Ini yang rapi Pak ya. Udah rapi ya. Jangan sampai nggak rapi. Pak, tapi tangannya di dalam tadi diikat nggak Pak ya? Nggak usah. Itu kan sudah terikat dengan sendirinya nih. Sama ini. Sama kapas. Penyangga. Ini nggak usah juga. Ini kan makanya kita pakai kapas ya. Kalau masih itu Bismillahirrahmanirrahim, sebutin kebaikan-kebaikan tutup. Insya Allah itu. Yang ada ikhlas ini sebutin kebaikan-kebaikan. Ini tutup. Nah ini ikat sebelah. Nah ini kan sudah tangannya udah ikat juga ya ini. Ya. Nggak kemana-mana ada tangan. Sebisa mungkin. Nah. Oke, sip. Ini
Habis itu tanyain bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga dari sebelumnya, keluarga dari almarhumah. Bentar Pak ya, sebenarnya saya harus Sembuh. Pagi raya itu benar-benar berapa ya Pak? Selesai semangki, tanya ini, Bapak Ibu, ini almarhum sudah selesai. Harus tidak dalam Islam harus disegerakan. Ada yang menunggu, kita Pak tunggu keluarga dari Depok. Masih lama Bu. Minimal paling lama ya, paling lama dari saat hari mandi pagi sampai sholat zuhur. Sholat zuhur berjamaah di masjid, mayatnya yang sini baru belakang, raja baru belakang, habis sholat zuhur lalu disolati. Satu dua hari, kedua sebisa mungkin. Kalau perempuan, ini karena ada perempuan, tapi perempuan. Kalau perempuan yang praktek harus perempuan, karena dia kita ya. Kalau laki yang gondrong itu? Oh biar kan sisir aja, nggak usah di itu perempuan, disisir yang rapi. Yang penting punya rambut, Pak. Disisir yang rapi, selesai ya, nggak usah pakai minyaknya. Nggak usah. Cowoknya ini nggak usah pakai minyak. Kita bisa lebih usaha ya. Oke Mas, untuk mohon maaf ditutup dulu sebentar, biar enak videonya ya. Ditutup. Ini yang ditutup begini, yang rapi ya. Diurut-urut satu-satu ya. Nah, kuat Mas ya. Kuat Mas ya. Saya kalau nggak bisa nafas. Teriak Mas ya. Oh udah. Nah, nih begini, nih di syutingnya. Nah ini diikat. Ya. Daya uber. Ikat. Sudah biasa ikatnya. Selesai. Nggak boleh, jangan dibuka lagi. Saya belum nemu ajaran ini boleh tidak yang berat nggak usah dibuka lagi. Ya, kalau ini buka lagi ya, udah masih ini buka ya. Iya. Oke, udah ya. Nah, Tapi. Kalau sudah masuk ke makam dibuka. iya nanti. Habis ini penjelasan nanti. Ya. Ini selesai. Ada yang bertanya sampai di sini. Ada yang bertanya sampai di sini. Mayat sudah kebungkus rapi. Kewajiban kita sudah selesai. Mandiin udah, ngapain udah. Sekarang nyolati. Tidak sampai dibuka ya. Kasihan. Sudah nanti ya. Ini jangan lagi ya. Terus Mas ya. Ini ditutup terus. Katanya aku masih dibuka. Kalian praktek kumpulin katanya. Ini aja. Iya. Nanti pura-puranya sholat dulu dan itu aku kita saya tadi tidak kasihan. Nah, Ada apa? Ada nggak? Ada yang langsung. Ganti lagi Pak Karim. Iya jangan ini lagi susah. Pak Karim. Kita kan yang muda ya. selama masa penantian saudara-saudara akan ditutup ya. Takutnya ngamuk Pak Karim cuma. Ditutup ya. Kan gede banget. Nah, ini selama penantian tadi ya sebelum dibungkus lagi. Oke, sampai tadi sudah selesai ya. Ini tetap di sini dong yang dimasukkan ya. Ya, Pak Karim. Sekarang kalau Masukkan Pak. Pak Karim ya, udah ya. Anggaplah di sini ada apa? Kepalanya sebelah mana? Itu baru ini. Iya. Itu apa sih ya? Nah, di roda kepalanya balik aja. Itu roda di roda kepalanya. Balik keadaannya. Makanya sebelum itu dipastikan kepala dari roda biasanya. Harus tandain. Ini tandanya roda, ya. Kalau kami tandanya roda. Ya, ini dikit. Pokoknya kepala ini roda, ya. Ini roda ini, ya. Oke.
Silakan Bapak. Salat. Jadi Bapak. Yang laki-laki. Ya. Menurut saya ini yang ada di doa. 3 sah atau 5 sah, ya. Ganjil, sunahnya. Nah, ganjil sunahnya. Bapak laki-laki yang di sini Pak. Nah, sih. Bapak lihatin dah. Bapak pimpin dah. Kurang 3 itu bukan sah ya. 3 sah. Oh ya. Nah, sih dah. Monggo Pak. Ini kita pelajarannya untuk pahami apa gitu. Ya. Allah Akbar. Iya. Kalau dari awal lagi, dari semua, dari awal itu, dari sholat sunnah. Praktek sholatnya sunnah, atau kalimat takbir. Nah, Bapak di sini. Udah, nggak usah banyak-banyak sambutan. Ini yang ribet. Sambutan RT, balik banyak kan? Atas nama semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak semua. Kalau ada hutang di kami, mohon Bapak dimaafkan dan perlu disaksikan bahwa saudara kami yang tinggal ini Bapak Hasan misalnya, Bapak ini dalam keadaan baik Pak ya. Sudah selesai potong. Nah, sekarang kita lakukan menuju potong nih. Sudah selesai, tahu nggak? Biar nggak ada ini Pak. Syutingannya biar nggak ada dua. Nah sekarang mayat. Sekarang kuburi. Yang keempat ya. Ini nggak ada dua. Sekarang kuburi. Iya, yang kuburi. Ya. Sambutan itu lebih baik di sini di kuburan baiknya. Kalau di sini saksikan aja mayat itu aja. Gak usah banyak sambutan, gak usah konsebu, gak usah banyak doa di sini. Doanya tak di sana. Nah, dah selesai ini di kuburan. Ya. Sekarang kuburan. Yang ini posisi ada 3 sini. 3 orang di bawah. Ya Pak. Tapi, nah 3 orang ya. masukin ke kuburan itu kan ada yang dari samping sini, ada yang dari belakang sini. Lebih baik dari samping. Ya. Nah, kalau dari belakang susah namanya. Sini Pak, 3 ya. Yang sono mau dipraktekin susah ya. Mau dipraktekin enggak? Iya, boleh. Boleh. Angkat kalau mau praktekin. Nah, saya dulu kita namanya di bawah. Saya bertiga posisi di dalam kuburan. Bapak yang di atas. Berapa orang aja setunggu? Iya, angkat. Ayo teh. Angkat sini udah buat di bagian badan. Nggak usah udah ada kasihan. Angkat saya di dalam kuburan Pak ya. Nah, itu aja. Nah, udah. Angkat ke atas ini. Nah, bagaimana caranya? Tangan di bawah, kanan. Di dalam kuburan. Yang di dalam kuburan tangan di bawah, kanan. Kenapa? Berat ya. Apalagi yang di bawah. Nah, kalau yang gede, kalau kecil main tangan kanan di bawah. Ya, biar kuat. Nah, ya kanan. Udah, sampai udah selesai. Nah, kita udah di dalam. Ya. Nah, habis itu kan ini digulingkan ya. Posisi udah digulingkan. Aturan tadi Bapak di sini, kita di sana aturan ini. Salah Pak. Ulang lagi. Ya nggak baik ya. Kita yang di sana ya. Yang nerima di sini. Nah, kita yang nerima. Ini macam mana sih? Kita yang nerima. Dan ini nggak ada di sana. Iya yang di bawah. Kita yang di bawah. Di lapangan yang nggak punya pikiran sebelah sini, di sebelah sini juga. Nggak apa-apa. Iya. Misalnya rumahnya kecil mau nggak ada kiblat, ayo sekarang kita di bawah. Sampai yang dulu nih, ya angkat dulu. Nah, ini kita terima tangan-tangannya. Dah, tangan kanan di bawah. Ini begini. Oke, gerak jangan pergi dah. Ya. Jangan pergi. Ini posisi tangan begini ya. Posisi tangan begini. Dah selesai. Kan ini udah di dalam tangan.
Nah, selesai di dalam tanah, non sewu, mas ya, miringi ke kiblat, ya. Malah diganjel. Nah, udah, ini bukan. Itu saya nggak tahu fikihnya, tapi filosofinya, ini makna filosofi aja ya. Diwakilkan pipi dibuka ya. Nah, pipi dibuka ya. Terus kaki dibuka juga untuk jatuh ke bawah. Nah, ini udah mulai dibuka semua ya. Ini tadi udah posisi dibuka ya. Nah, ini kenapa ini tadi kan enak kan kalau dibuka sebelah kiri tinggal buka aja, tarik. Talinya dikubur apa dibuang? Kubur aja, nah, tadi gua ini jimat sama orang. Ya, nah, ini kaki taruh sini aja, ya. Kalau perlu betul itu, hancur. Itu ganjil lagi juga, setengah wajib. Kenapa? Bahkan wajib dia turunkan berundung. Iya betul. Kalau berundung kan nggak ada kiblat, ya kan? Nah ini kasih turun batu di mana? Misalnya satu-satu tanah itu ya. Tanah bulat-bulat misalnya ya. Jumlahnya nggak terlalu. Jumlahnya harus gimana itu sesuaikan dengan kebutuhan. Ya udah, ini posisi sudah di dalam kubur. Selesai ya, di dalam kubur selesai. Itu kebuka ya? Oh iya, ini kebuka sama kaki kebuka. Jempol. Ya, kaki yang bawah ya, kita balik ke tanah. Dalam Islam saya belum menemukan, hanya makna filosofi aja, mewakilkan dari tanah kembali ke tanah. Kita balik ke tanah gitu ceritanya. Ya, ceritanya ada balik ke tanah. Ya, ini nggak usah dibuka ya. Tetap. Habis itu selesai, ini udah rapi ke sono. Biasanya di atas itu, nggak benar, nggak usah, jangan nggak usah itu. Ya, tinggal minta keputusan keluarganya. Ustadznya pun jangan ngotot, ada nih, enggak. Kalau keluarga tidak bisa, Ngikut aja. iya, apa kata keluarga? Kalau mau dibantah, ya, setelah di pengajian. Kalau dalam posisi itu murid yang bisa berdebat, ya. Aturan Islamnya 4 kewajiban diikuti. Ngapani, ngolatin, kuburin. Ini kan sudah selesai. Misalnya ini tadi, ya, sudah selesai tugas kita, tutup, cerai, pakai kayu. Setelah tutup pakai kayu, udah tinggal tugas datangkan. Mang, tutup selesai. Ya, mas, udah mas. Dapat ini lagi mas. Sebenarnya Pak Ustaz, ini pada saat dia ini apa sunahnya hidungnya atau dahinya dipertemukan dengan dinding atau gimana? Saya belum belajar itu, tapi makna filosofinya nyium tanah. Ya, itu makna filosofi dari tanah ke tanah. Ya, dari pipi ini kebuka begini semua ya. Ini kebuka sampai begini ya. Ya. Dan nggak wajib ya. Tidak wajib, karena kewajibannya apa? Mandiin, ngapain peduli. Saya belum nemu pelajaran wajib itu balik. Turun semua. Ya, tapi kalau ada ustaz yang lebih kompeten ngomong. Pas pelajarannya bolos kali Pak. Oh iya. Kepalanya kenceng kan ya. Tidak ya. Pakaiannya yang tadi habis digunting, Apa? pakaian yang habis digunting pada saat mandiin atau misalkan korban kecelakaan ditaruh. Buang. Ada kadang-kadang ada Wajiban, darahnya wajiban. gimana? Kadang-kadang suka ada darahnya segala macam. Itu dimakamin atau Dibuang kan? sinetron gitu. Dibuang. Tapi sudah ada kan pada saat proses pemakaman tanah yang dibuat bola itu maknanya apa ya? Kan seringkali sampai Buat ganjel aja. Buat ganjil aja. Biar ini nggak kembali balik. Biar ini masih tetap balik ke kiblat. Ya. Jangan gitu kalau tanya dia jawab. Ini kan posisi tadi waktu dimandiin baju harus lepas semua, digunting taruh di kresek. Ya. Itu nggak usah kalau ditutup. Oh iya dah, udah selesai ya. Udah, apa lagi? Ditutup. Takut ya. Selesai. Jadi kubur nih. Nah ini baru ngomong Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang dirahmati Allah. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang hadir yang telah mengikuti proses urus mayat dan tadi kuburin yang lanjutkan tadi kafani kuburin dan mati dan kuburin. Kami ucapkan terima kasih kepada Allah yang berbaraknya. Kalau ada kesalahan yang
ini anaknya Pak Bujan misalnya, dan seterusnya. Terus habis itu kata Rasulullah, ucapan sesuatu atas nama bela sungkawa dan doain seperti bapak kambing sama meneliti. Jangan sampai habis meninggal udah tinggal aja, enggak ada sunnahnya. Tetap berdiri salah satu. Mengucapkan dia itu, ya ucapkan kalau ada tulisan dan seterusnya. Seperti bapak kambing. Diulang dari depan. Waktunya yang lama-lama, yang ini mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang pertama, kalau dimaafkan almarhum ini, walaupun sebenarnya karena sudah meninggal sudah selesai. Kalau dimaafkan almarhum ini nggak selesai. Dimaafkan almarhum kalau ada dosa besar. Terus kedua, nah ini wajib. Kalau ada utang-utang, kalau lupa hubungi kami keluarga, hubungi si Hasan misalnya. Nih, kalau hubungi beliau, biar beliau menghadap Allah. Habis itu selesai semuanya doa. Allahumma qul lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa la tahzanna wa la tahzanna wa la tahzanna wa la tahzanna. Allahumma anzil rabbana wa inna rijaka syafa'atan ala al-subur wal hafiz wa hasan. Wa riyadul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Al-Fatihah misalnya ini. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sudah selesai. Kalau ada yang nama-namain, biasanya kedatangannya datang berdiri dulu, datang tidak menjaga budaya di rumah, budaya di rumah. Di hal ini tidak bisa karena jadi budaya di rumah dia. Kalau kita itu ada, itu tidak wajib. Karena beliau menghadap Allah sesuai dengan apa yang dia katakan. Kecuali tiga hal lain yang saya sampaikan, kita masih bisa apa? Beliau dan tiga hal lain. Ya. Terus habis itu kita pulang. Waktu selanjutnya juga ada tadi 3 hari. 3 hari itu mau kalimat lokal, mau kita mau ngasih apa terserah. Ini bukan udah selesai kasih ya. Sudah selesai sampai di sini dari awal sampai akhir saya pengen nanya. Ada yang hal yang masih mengajak? Nanti itu lagi tanya saya. Kalau ada utang-utang hubungi Pak Said. Nah,